Bangkai pesawat ATR 42500 berhasil ditemukan di Bulu Saraung. Reporter Tribun-Timur.com, Fahrizal Syam, melaporkan langsung dari Desa Tompo Bulu, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Lokasi terdekat dengan titik jatuhnya pesawat ATR 42500 bernomor registrasi PKTHT milik Indonesia Air Transport, Minggu, 18 Januari 2026. Informasi awal keberadaan pesawat diperoleh dari laporan Hendy Talki, HT, anggota TNI yang berjaga di gerbang Desa Tompo Bulu. Pesawat terakhir terlihat oleh petugas gabungan. Lokasi bangkai pesawat sudah ditemukan, demikian laporan yang terdengar melalui HT petugas TNI di lokasi. Sekitar pukul 9 WITA, petugas gabungan berhasil melacak lokasi pasti jatuhnya pesawat. Sejumlah bagian bangkai pesawat dilaporkan sudah dievakuasi, namun hingga kini belum dapat dipastikan kondisi korban maupun penumpang. Saat ini, tim gabungan masih terus bergerak menuju titik jatuh, dengan pola penyisiran yang dibagi ke dalam beberapa regu. Sebagian regu dilaporkan sudah mencapai puncak Gunung Bulu Saraung, sementara regu lainnya masih menerobos hutan mengikuti koordinat lokasi jatuh yang telah ditentukan. Di posko utama Desa Tompo Bulu, tim Disaster Victim Identification, DVI, dari bidang kedokteran dan kesehatan, Biddokes, Polda Sulsel telah disiagakan. Apabila korban ditemukan, seluruh proses evakuasi dan identifikasi awal akan dilakukan di lokasi posko sebelum penanganan lanjutan. Suasana posko tampak ramai oleh tim relawan, Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri. Tenda-tenda darurat telah didirikan untuk mendukung operasi pencarian dan evakuasi. Lokasi jatuhnya pesawat berada di kawasan pegunungan dengan jarak sekitar 20-30 km dari pusat Kabupaten Pangkep. Akses menuju lokasi terbilang cukup sulit, dengan kondisi jalan berbatu, licin, dan becek akibat hujan yang sempat mengguyur kawasan tersebut. Beberapa kendaraan masih bisa mencapai titik tertentu, namun sebagian besar kendaraan hanya mampu sampai di bawah lereng. Selanjutnya, tim memutuskan berjalan kaki atau menumpang kendaraan khusus yang mampu menanjak. Sejumlah relawan bahkan menggunakan sepeda motor untuk menjangkau kantor posko Desa Tompo Bulu sebagai titik koordinasi. Pantauan di lokasi, Basarnas mendirikan tenda utama, sementara di sisi kiri area posko. Tim DVI Biddokes Polda Sulsel menggelar karpet dan peralatan sebagai persiapan apabila korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Hingga laporan ini diturunkan, proses pencarian dan evakuasi masih terus berlangsung, dengan fokus utama memastikan kondisi pesawat serta kemungkinan keberadaan korban di sekitar titik jatuh. Saksi mata mengaku melihat pesawat ATR IAT mendekati Gunung Bulu Saraung. Suasana tenang di puncak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, mendadak berubah mencekam pada Ahad, 18 Januari 2026, siang. Dua pendaki muda, Reski, 20, dan Muslimin, 18, yang tengah menikmati pemandangan dari ketinggian, menjadi saksi mata langsung detik-detik kecelakaan pesawat. Saya lihat pesawatnya dikikis itu gunung Bulu Saraung, lalu meledak dan terbakar, kata Reski dengan suara masih bergetar saat menceritakan kembali peristiwa yang ia saksikan. Pesawat yang dimaksud adalah ATR 42500 bernomor registrasi PKTHT milik Indonesia Air Transport. Pesawat ini disewa untuk mendukung tim Air Surveillance Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Saat kejadian, Reski dan Muslimin berada di puncak Bulu Saraung. Tanpa peringatan, sebuah pesawat melintas rendah di hadapan mereka. Sekitar jam 1 siang, pukul 13 WITA, tutur Reski singkat. Dalam hitungan detik, pesawat itu menghantam lereng gunung. Ledakan disertai api membuat Reski dan Muslimin terpaku ketakutan. Jarak mereka dengan lokasi ledakan disebut Reski hanya sekitar 100 meter. Meledak dan ada api. Saya dapat serpihan yang berhamburan, ujar Reski, alumnus Pondok Pesantren Dede Ito Baraka, Siwa, Kabupaten Wajo. Reski mengaku tidak sempat merekam kejadian secara utuh karena semuanya berlangsung sangat cepat. Cepat sekali, kejadiannya, tuturnya. Meski demikian, usai ledakan, keduanya menemukan sejumlah serpihan badan pesawat yang memuat logo Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta beberapa dokumen yang ikut terhambur. Penemuan itu sempat direkam Reski menggunakan ponselnya sebagai bukti awal. Pesawat tersebut diketahui mengangkut 3 pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni Ferry Irawan, penata muda tingkat I, analis kapal pengawas, Deden Mulyana,
penata muda tingkat I, pengelola barang milik negara, dan Yoga Noval, operator foto udara. Dilanda rasa takut dan khawatir akan kondisi sekitar, Reski dan Muslimin akhirnya memutuskan turun gunung. Mereka kembali ke wilayah Balochi dan tiba setelah salat Asyar, namun membawa kabar duka dan serpihan dari tragedi kecelakaan pertama di dunia aviasi tanah air awal 2026. Sebelumnya, sebuah pesawat ATR 42500 yang dioperasikan Indonesia Air Transport dilaporkan mengalami hilang kontak di wilayah Sulawesi Selatan saat dalam penerbangan menuju Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Pesawat dengan nomor registrasi PKTHT itu diketahui mengangkut 10 orang yang terdiri dari awak dan penumpang. Pesawat turboprop tersebut selama ini digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, untuk mendukung kegiatan patroli maritim. Hingga kini, tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian sekaligus verifikasi di area yang diduga menjadi lokasi jatuhnya pesawat. Basarnas menegaskan bahwa fokus utama operasi saat ini adalah menemukan titik pasti keberadaan pesawat serta memastikan kondisi seluruh awak dan penumpang. Proses pencarian dihadapkan pada tantangan medan yang sulit, mengingat lokasi didominasi kawasan pegunungan dan hutan lebat. Pesawat ATR 42500 hilang kontak di Sulawesi Selatan, bawa 11 orang penumpang. Sebuah pesawat ATR 42500 milik maskapai Indonesia Air Transport dilaporkan hilang kontak pada Sabtu, 17/1/2026 sekitar pukul 13.17 WITA di wilayah Kabupaten Maros dan Pangkep, Sulawesi Selatan. Pesawat tersebut sedang melakukan penerbangan dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar. Kepala Seksi Operasi Basarnas Makassar, Andi Sultan, menyatakan bahwa tim pencarian berjumlah 40 orang saat ini sedang menuju lokasi yang diperkirakan hilang kontak, yakni di sekitar koordinat 04:57:08 LS dan 119:42:54 BT, wilayah Leang-Leang, Maros. Pesawat mengangkut 8 kru dan 3 penumpang. Upaya pencarian dan penyelamatan sedang berlangsung dengan melibatkan Basarnas dan pihak terkait lainnya. Basarnas juga mengerahkan 1 unit drone untuk memperluas pencarian dari udara. Informasi awal hilangnya kontak diterima dari Airnav Indonesia cabang MATSC Makassar. Data pemantauan penerbangan dari Flight Radar 24 menunjukkan pesawat berangkat dari Yogyakarta pada pukul 08.08 WIB, sementara Flight Aware mencatat pesawat terakhir terpantau pada pukul 12.22 WITA. Riwayat penerbangan pesawat ini sehari sebelumnya juga tercatat, yakni terbang dari Bandung melalui Bandara Internasional Hussein Sastranegara menuju Semarang via Bandara Internasional Ahmad Yani, lalu melanjutkan ke Yogyakarta. Kejadian ini masih dalam tahap pencarian dan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Informasinya, pesawat ini disewa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Fakta-fakta pesawat ATR 42500 hilang kontak di Maros. Pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport disewa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hilang kontak saat terbang dari Yogyakarta menuju Makassar pada Sabtu 17 Januari 2026.